Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang rencana dan model bisnis dari Jelly Jelly. Perkenalkan, saya Fidelia Rizky dengan 3 dijilakkan 053. Saya Gracia Kusumawardhani dengan NIM 056. Saya Cinta Alina Putri dengan NIM 059. Saya Ria Livi dengan NIM 064. Yang pertama ada rencana bisnis Jelly Jelly, yaitu tidak hanya memuaskan selera pelanggan, tapi juga memberikan nutrisi dan syarat untuk kesehatan pelanggan. Next slide. Setelah itu ada tujuan utama bisnis, yaitu ada dua, jangka pendek dengan jangka panjang. Jangka pendek dengan tujuan meluncurkan produk camilan sehat dengan varian-varian yang menarik dan berkualitas tinggi, sedangkan jangka panjangnya bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri camilan sehat dan ekspansi produk dan pasar yang signifikan. Next slide. Untuk strategi utama bisnis ada tiga, yaitu segmentasi pasar, target demografi, dan gaya hidup. Untuk segmentasi pasar, kami akan membagi pasar menjadi beberapa segmen. Untuk target demografi, sasaran utama kami adalah dewasa muda hingga dewasa aktif. Untuk gaya hidup, kami menargetkan individu yang menjalani gaya hidup sehat. Next slide. Nah, strategi utama bisnis lainnya ada lokasi geografis dan karakteristik produk. Untuk lokasi geografis, melalui platform e-commerce dan menjualnya di toko-toko kesehatan dan swalayan. Untuk karakteristik produknya merupakan gel transparan berisi potongan buah segar dengan tambahan sirup atau susu untuk rasa lezat dan asupan energi tambahan produk. Next, selanjutnya dari rencana operasional bisnis. Dalam rencana operasional bisnis, kami akan fokus pada beberapa aspek kunci untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, pertama kami akan memprioritaskan standar produk dalam hal pemasaran dan penjualan. Kami juga memanfaatkan pemasaran digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan. Nah, untuk terakhir kami akan melakukan riset pasar untuk memahami konsumen dan mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan produk baru. Next slide. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada Cinta Video Putri sebagai direktur utama untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan bisnis. Saya ada Alia Livi sebagai manajer produksi, itu bertanggung jawab dan atas operasional produksi. Selanjutnya ada Gracia Kusumawardhani sebagai manajemen pemasaran, itu bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan promosi produk. Selanjutnya terakhir ada Fidelia Rizky dengan posisi sebagai manajer layanan pelanggan, maaf, itu bertanggung jawab atas memberikan pelayanan pelanggan yang unggul dan menjaga kepuasan pelanggan. Next slide. Ini ada target pasar dan keunggulan kompetitif. Untuk target pasar, kami merupakan individu dari berbagai latar belakang yang peduli akan kesehatan dan mencari camilan yang sehat. Sasaran utamanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selain itu ada mahasiswa, profesional muda, dan mereka yang menjalani gaya hidup aktif. Setelah itu ada keunggulan kompetitif, yaitu terletak pada kombinasi antara kualitas premium, inovasi produk, dan fokus pada kesehatan. Next slide. Selanjutnya ada evaluasi pasar target, evaluasi pesaing, dan target industri. Untuk evaluasi pasar target, dengan potensi besar yang terlihat dari meningkatnya kesadaran dan akan kesehatan masyarakat dan kebutuhan akan camilan yang sehat di kalangan masyarakat, kami mengidentifikasi berbagai kelompok yang dapat menjadi pasar target. Untuk evaluasi pesaing, kami menyadari bahwa industri makanan sehat memiliki tingkat persaingan yang meningkat, baik dari produsen camilan sehat dan yang lainnya, maupun merek-merek besar yang memasuki pasar ini. Untuk yang terakhir, data industri dengan peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kebutuhan akan makanan organik akan menjadi tren utama dalam industri makanan saat ini. Next slide. Saya ada peluang pertumbuhan, yaitu untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis kami akan fokus pada inovasi produk, ekspansi distribusi, dan pemasaran kreatif. Nah, inovasi produk ini akan memungkinkan kami untuk terus menarik perhatian pelanggan dengan varian rasa baru dan tambahan nutrisi yang bervariasi. Next slide. Oke, selanjutnya adalah tentang proyeksi keuangan bisnis kami. Jadi proyeksi keuangan sendiri adalah ramalan bagaimana nanti proyeksi keuangan di dalam bisnis kami. Mungkin dapat dilihat di sini terdapat investasi awal dan proyeksi pendapatan. Nah, di dalam proyeksi keuangan sendiri juga tersedia dua laporan proyeksi keuangan, yaitu ada neraca dan juga laporan laba rugi. Di mana di sini bisa terlihat di situ terdapat total aset 500.000, liability 0, dan modalnya 500.000. Nah, kemudian ini merupakan laporan dari proyeksi laba rugi selama 1 bulan. Nah, untuk saluran dan distribusi serta sumber pendapatan adalah kami berencana untuk menjualnya secara langsung dan melalui media sosial, serta untuk sumber pendapatannya adalah berasal dari modal kelompok kami. Untuk risiko dan mitigasi, pertama ada fluktuasi harga bahan baku, di mana untuk mitigasinya adalah kita akan menjalin kemitraan dengan pemasok tepat agar mendapat harga yang stabil. Kemudian ada juga risiko perubahan selera konsumen, di mana preferensi dan selera konsumen akan berubah. Di situ kita akan melakukan riset secara teratur agar dapat memenuhi selera konsumen. Selanjutnya adalah rencana kemitraan dan aliansi, yaitu yang pertama kita akan menawarkan produk ke Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalin kerjasama dengan produsen buah lokal atau petani buah agar mendapatkan harga yang lebih stabil. Serta kita akan menawarkan produk kita dengan vendor-vendor event seperti wedding, ultah, ulang tahun, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada pemahaman pelanggan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan. Nah, dalam slide telah dijelaskan. Kemudian next slide. Kemudian dalam pemahaman pelanggan terdapat segmentasi pelanggan, yaitu yang pertama ada pada kelompok usia, yang kedua penganut gaya hidup sehat, dan yang ketiga para pencinta buah. Next slide. Dalam pemahaman pelanggan juga terdapat kebutuhan dan masalah pelanggan,
Nah, di dalam itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan makanan sehat dan praktis, kemudian kebutuhan untuk variasi dalam diet, dan keterbatasan waktu. Berikut adalah alasan dari mengapa pelanggan dapat memilih produk kami. Nah, ini adalah struktur biaya, yaitu rincian rencana pengeluaran, baik biaya langsung, yaitu ada bahan baku dan operasional total. Ini rinciannya dengan total biaya keseluruhan yang telah tertera dan total biaya per biji telah tertera. Selanjutnya, dan ada biaya tidak langsung, yaitu dapat berupa utilitas, kemudian peralatan, serta pemasaran dan penjualan. Kemudian ada proyeksi laba, yaitu dalam satu porsi terdapat 3 biji. Kemudian dihitung laba kotornya dan dengan total produksi akan mendapat 33 porsi, sehingga total laba kotornya yaitu Rp11.880. Nah, maka dengan ini kami akan menjual produk kami dengan harga 1.500 per porsi, di mana satu porsi terdiri dari 3 biji jelly. Kemudian untuk proyeksi laba kotor sebelumnya, yaitu ada 3 porsi, adalah sekitar 11.880. Next slide. Nah, selanjutnya model bisnis diferensiasi. Pada bisnis diferensiasi ini, Geli Jeli memiliki ciri khas tersendiri karena dibuat dari berbagai buah yang segar, dan juga rasanya yang unik dan berbeda dari yang lain, serta cara produksinya ini mengikuti tren zaman. Next, untuk nilai jangka panjangnya, Geli Jeli ini memprioritaskan model bisnis dengan yang dirancang menggunakan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan dan juga pemegang saham. Lalu kami itu melakukan riset dan pengembangan untuk memastikan kualitas dan keunikan produk seiring berjalannya waktu. Lalu fokus kami yaitu menginovasi dan juga menjaga kualitas bahan baku untuk memenuhi harapan pelanggan dan juga memperluas bisnis dan memuaskan pelanggan dan juga pemegang saham. Next. Nah, model bisnis selanjutnya itu keberlanjutan. Geli Jeli ini berkomitmen untuk memantau perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Kami terus berinovasi untuk memproduksi produk yang ramah lingkungan dan juga memastikan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Next. Selanjutnya ada eksperimen dan iterasi. Pada Geli Jeli ini menerapkan model bisnis eksperimen dan iterasi ini dengan senantiasa mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan juga melihat pembelajaran untuk menghasilkan inovasi yang lebih baik lagi. Dengan pendekatan ini, kami dapat meningkatkan kualitas produk dengan memastikan bahwa pengalaman pelanggan harus berkembang. Misalnya, kami menguji berbagai formulasi rasa dan juga strategi pemasaran pada produk Geli Jeli, kemudian mengadaptasikan hasil dan eksperimen tersebut ke dalam menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan dan berkesan untuk pelanggan kami. Next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.